di Al-Baqarah di ayat yang ke-222 ya sampai 223 yang Nisa hukum sebelum kata itu. Jadi ini taba yatubu artinya kembali kepada jalan yang benar. Nah, pada masa itu seakar kalimatnya dengan kata hada. Ya, hadu ini memberikan petunjuk untuk balik lagi. Makanya kata kerjanya menggunakan kata hadu ketika ada narasi ini di dalam Al-Qur'an innalladzina amanu walladzina hadu. Ya, maka orang Yahudi itu selalu oleh Al-Qur'an itu diberikan narasi-narasi ke arah yang positif walaupun mereka berbuat hal yang tidak baik gitu kan. Dan ini nggak semua ya, ingat, nggak semua karena tapi presentasinya kecil. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja. Ya, mohon izin teman-teman, ini kalau saya terangkan ini saking dahsyatnya materinya sampai goyang nih ininya nih. Ya, saya betulkan sedikit ya. Betulkan sedikit dulu supaya nanti nah ini udah kokoh nih. Ya, manhaj yang kokoh. Ya, pengikutnya disebut kokohiyun. Baik, sini. Baik, ya fokus lagi teman-teman. Jadi lihatlah bagaimana Islam menampilkan keindahan. Kata-katanya nggak ada yang kotor gitu. Dilarang kita mencela, ya dilarang bikin hoax, dilarang berprasangka buruk. Bahkan ketika ada berbuat kotor pun perilaku, ya Islam tetap menampilkan narasi yang bagus, diksi yang indah. Ya, ulilladzina hadu, kan? Kemudian kalimat-kalimatnya tentang ada kata Yahud tadi kan kembali kepada awal, menunjuk kepada sikap yang kurang bagus. Ayo balik lagi. Sifatnya disebut dengan Yahud, kata kerjanya disebut dengan hadu. Kamu ini seharusnya balik. Kamu tuh punya kakek yang bagus, namanya Israel. Ya, anak-anak cucu Israel keturunannya yang kamu kemudian beraktivitas, kadang menyimpang dan sebagainya. Ayo balik lagi, ikuti kemudian pola datukmu, kakekmu, kan? Ini aku utus seorang nabi mengajak kamu kembali. Tapi kemudian apakah semudah itu? Tidak juga. Karena tadi banyak narasi yang dibuat hasil kreasi manusia dari penyimpangan. Nah ini, kalau ada seseorang yang sudah menyimpang, kemudian dia bikin sebuah karya, tulisan, apalagi orang itu melekat gelar kepadanya misalnya. Ya seperti dicela kan? Di dalam Al-Quran itu ada kan, mohon maaf tuh pemuka-pemuka Yahudi bahkan di masa-masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum-sebelumnya, karena mereka dianggap sebagai pemuka, maka jadi tumpuan, jadi teladan gitu kan. Tapi ketika dia menuliskan sesuatu yang salah, jadi kecelakaan. Seperti Firaun yang sangat menyandarkan kepada pembisiknya di istana itu, Haman, kan intelektual itu. Ya cuman kebelinger jadi salah, akhirnya jadi madarat. Makanya iblis itu dalam bahasa Yunani disebut diabolis. Ya, intelektual yang kebelinger, ya yang jadi jahat kemudian waktu ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena dulu narasi dituliskan seperti tadi saya sampaikan di Kejadian kan pasal 32 yang ayat 28 tadi, itu karena diyakini turun-temurun terus akhirnya menjadi sebuah karakter. Ya, ini nggak mudah. Apa yang terjadi kemudian ketika Musa pun ya sudah mengatasi persoalan, mohon maaf dekat Tur Sina itu, selesai dari kerjaan Firaun dapat itu, kemudian diambil orang-orang yang mau taat kepada beliau. Nah, itu pun masih dibilang. Makanya nanti saya kadang kalau sebut kita nanti takutnya dipotong gitu kan. Ada kitab namanya bilangan gitu kan. Itu kan dibilang berapa jumlahnya yang ikut dan seterusnya kan. Itu pun juga yang dibilang itu nggak semuanya patuh lagi. Ya, kalau kita mau lihat teman-teman sekalian, begitu sudah selesai terima wahyu kasus Samiri selesai, siapa yang mau tobat ikut aku. Kan yang lain-lain yang benar-benar boleh. Yang nggak ikut mereka itu ikut aku. Yang macam-macam dan sebagainya, silakan kalian menyingkir. Yang mau tobat diuji, terakhir nih. Kalau kalian selalu melanggar komitmen sekarang, tobatnya dengan mengakhiri kehidupan kalian supaya benar-benar serius. Yaitu di Al-Baqarah 54 gitu ya. Nanti akan ditemukan. Nanti masuk ke narasi-narasi selanjutnya. Saya ingin gambarkan ketika itu ikut dan ya jumlah bilangan ya pengikut Musa yang berkurang terus berkurang. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju satu tempat. Nah, ini kita masuk ke puncaknya. Ya, menuju ke satu tempat, ini Anda bisa temukan di Quran surah ke-5. Tapi sebelum kita masuk ke tempat ini, saya ingin teruskan dulu karakter-karakter tadi ya, sampai Anda bayangkan di Al-Baqarah disebutkan, kan? Terus kemudian masuk ke surat 5 pun ketika ingin masuk ke tempat yang diberkahi ini, disebutkan dulu karakternya juga. Kalau Anda baca ayat 18 itu, wah udah mereka klaimnya udah luar biasa lah. Yang sebelumnya ada yang ngaku Tuhan dan macam-macam seterusnya. Nah, ini sekarang beda lagi. Ya, dia mengatakan nahnu abda'ullah wa ahibba'u. Kami turun status. Kalau tadi mengalahkan Tuhan, sekarang kekasih Tuhan. Ya, kekasih Tuhan dan anak-anaknya gitu kan dan seterusnya. Qul falima yu'adzibkum bidzunubikum. Ya, katakan kenapa kemudian Allah harus menghukum kalian kalau kalian kekasih Tuhan. Kalian anak Tuhan kan itu menunjukkan kesetaraan bantahan dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan kekasih Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, Allah kemudian memberikan narasi-narasi untuk memperjelas. Begini nih. Ini ketentuannya. Ya, ini nggak mungkin begini, ini nggak mungkin begini. Kalau ada manusia biasa merasa ras yang paling tinggi, maka Allah turunkan kemudian narasi. Kenapa? Kemudian harus ada yang disiksa, harus ada yang dihukum. Ya, kalau memang kalian kekasih, kalau memang kalian anak-anak dan sebagainya.
Ya, sedangkan sifat orang tua kepada anak-anaknya menyayangi, apalagi Tuhan, gitu kan? Maka Tuhan kemudian Allah menurunkan sebuah statement yang pamungkas tentang turunnya surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk di ayat yang ke-21. Quran surah 5 ayat 21. Dibuka dulu, Musa menerangkan bagaimana tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian nanti ada para nabi di ayat ke-18, ayat 18 dan nanti turunan untuk ahli kitab supaya bisa mendekat kepada Allah atas nikmat-nikmat mereka. 19-nya masuk lagi ke kisah Musa. Kemudian 20-nya, nah ini menggambarkan mereka diberikan anugerah para nabi ya yang sangat banyak. Idz ja'ala fikum anbiya ya bani qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru ni'mati allati an'ama Allahu 'alaikum ya idz ja'ala fikum wa dzkuru ni'mati allati an'ama Allahu 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa kemudian wa atakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Hai Bani Israel, bersyukurlah kepada Allah. Sekarang kita sudah bebas, sudah baik, dan bagaimana kalau kalian ingat generasi kita itu banyak raja-raja Allah berikan kepada kita, Daud, Sulaiman dan sebagian nanti turunan-turunan itu ya yang setelahnya juga gitu. Sebelumnya ada Yusuf, ada dan seterusnya. Kemudian banyak para nabi diberikan kepada kita sampai saat ini. Bahkan nanti itu akan terus berlangsung. Seperti yang tadi saya katakan, setelah nanti Musa, nanti turunan yang lain dari Yehuda itu ada Daud, ada Sulaiman, bahkan nanti sampai ke Isa ke bawahnya alaihissalam. Yang paling menarik adalah baru kemudian Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bagaimana Musa menyampaikan kepada mereka, ya Bani ya Israel al-khulul ya ardal muqaddasah. Nah, sekarang Allah telah menyelamatkan kita dari kejaran Firaun yang sangat zalim. Menyelamatkan kita dari penyakit tauhid yang pengen dibuatkan anak lembu Tuhan dan sebagainya. Sekarang Allah akan berikan kepada kalian, nah ini dia, arahan untuk menuju satu tempat. Tolong ya, arahan untuk menuju satu tempat yang Allah tetapkan. Nah, ini sangat menarik nih kalimatnya. Ya, allati kataballahu la ilakum wa la tartaddu ala adbariha. Ya, kalimatnya kataba. Ya Bani Israel adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya kan? Hai Bani Israel, bergeraklah sekarang kita ya, kemana? Al-ardul muqaddasah. Muqaddasah. Ya, nanti terambil nanti dari sini diambil turunan katanya terpotong jadi Al-Quds. Ya. Al-ard, tempat yang dipijak. Setiap tempat yang kita pijak disebut dengan ardun. Kan? Muqaddasah yang disucikan. Kalau sudah disucikan berarti diberkahi, baik gitu kan? Lingkungannya, karena memang di sini nanti tempat turun temurunnya para nabi dan rasul. Dan ternyata kan dari generasi mereka juga diharapkan bahwa dengan ada di tempat itu mereka kembali ingat lagi kepada Allah, karena kakek moyang mereka banyak yang ada di situ, kembali mengingat Allah, kembali taat lagi dan sebagainya kan. Maka diminta kemudian oleh Musa, ini Allah tetapkan di sini, tapi ada hikmah yang sangat besar. Kalau kita gali sejarah sekitaran masa itu dan nanti sampai dengan kekinian, memang generasi yang tadi kita sebutkan, kita bahas itu ya, dari kalangan Yahudi dengan turunan katanya Hadu Bani Israel ini, itu tidak memberikan ketentraman di setiap tempat yang mereka pijak. Ya, karakteristiknya memang selalu menghadirkan persoalan, ada masalah. Ya, bahkan ke era modern pun ya kita bisa lihat bagaimana di Eropa bikin masalah, bagaimana ke tempat ini bikin masalah, di sini bikin masalah, sehingga semua terusir gitu kan. Makanya dari dulu Allah sudah isyaratkan, nih di tempat ini kalau kamu ke situ dan ikut aturannya, bukan kamu ngatur, ikut aturannya yang ada di situ, kamu akan tentram. Dan kamu akan dididik kembali ya, mendekat kepada aturan-aturan yang kakek nenek moyang kamu tuh pernah sampaikan di situ. Ya, ingat frase ini ya, jangan dipisahkan tuh frase ini. Makanya Allah tetapkan kataballahu lakum, Allah tetapkan kamu di sini sebetulnya. Bisa diterima itu di sini kalau kamu ikut aturan. Bukan kamu ngatur sendiri. Jadi ke situ pun kalau ngatur sendiri kacau lagi. Jadi kalau kamu ikut aturan yang ada di situ, kemudian bergerak menuju Allah, maka kamu akan terbimbing dalam kebaikan seperti kakek moyang kamu banyak di situ. Dan banyak yang menerima wahyu sampai tempat itu disucikan, Al-Ardul Muqaddasah. Belum masuk ke situ, apa jawaban mereka? Lihat ayat dua-duanya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha ya madamu fiha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, di sana itu ada preman-preman. Yang besar-besar. Kaum menjebarin tuh yang badan besar, yang luar biasa gitu, menyeramkan ini. Nah, ini di setiap tempat juga ada yang begitu gitu kan. Coba kan ujian pertama. Mau nggak masuk nih? Diuji lagi nih. Nah, ini juga teman-teman sekalian, ada jabar, ada jaban, itu beda. Banyak yang nggak tahu ini ya. Ada jabar, ada jaban. Bukan gaban ya. Mungkin nggak di sini juga sih, karena Jim kadang dirubah jadi goin gitu kan, di Mesir terutama. Jabar.
yang agung. Kalau menuju kepada Allah, agung, dahsyat, maha. Kalau ke manusia, justru kadang-kadang jadi negatif. Ya, dalam konteks tertentu yang kuat, tapi kekuatannya kadang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Makanya ada sifat-sifat Allah itu yang nggak boleh ya coba di copy paste oleh hamba, jadi persoalan nantinya. Ya, seperti Jabbar, ya Mutakabbir, itu jadi salah. Begitu manusia mutakabbir jadi sombong, tapi Allah berhak dengan segala keagungannya. Tapi ada yang bisa kita teladani menjadi nilai kebaikan dalam kehidupan. Ya seperti Rahim, bagaimana kita menyayangi orang lain, kan? Rahman dan seterusnya. Razak, bagaimana untuk berbagi. Nah, ini Jabbar. Inna fiya qauman jabbarin. Jabban itu penakut. Jabban itu penyakut. Wallah jabbanin. Ya, orang-orang penakut. Makanya di sini ada yang meneliti ini, bolehlah bikin disertasi teman-teman, ya. Karakteristik Yahudi dalam Al-Qur'an dan nas-nas misalnya klasik itu. Ya, bagaimana itu teraplikasikan dalam kehidupan yang terlihat memang asalnya penakut itu. Jadi ada yang meriset ini dan melihat karakteristik di antara bangsa Yahudi itu ada sifat-sifat penakutnya. Ya, makanya dulu ada cerita dari teman-teman yang berjuang itu, ya masa-masa perjuangan dulu, yang dari Syria, dari mana gitu kan, untuk membebaskan tahun sekitar yang perang 6 hari itu loh. Ya, di 67 itu yang ramai itu kan, ada yang cerita, itu baru teriak Allahu Akbar daripada lari. Allahu Akbar, lari semua. Nah, ini ternyata narasinya terbangun di Quran surah 5 ayat 22. Ya, inna fiya qauman jabbarin. Mereka banyak orang-orang yang besar. Ini kamu takut nanti kalau kami tiba-tiba dizalimi oleh mereka dan sebagainya. Sampai di antara mereka itu ada 2 orang yang saleh. Jadi antara pengikut Musa yang terbilang tadi, ada bilangan, ada 2 orang yang saleh. Maka mereka berkata di ayat 23-nya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim. Ya, alaihima. Berkata 2 orang lelaki yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah, kan? Jadi kalimat takut di sini dihadirkan nih, aduh begini lagi nih, khawatirnya ada hukuman lagi nih dari Allah kan, ada persoalan lagi gitu. Dia udah bisa baca nih. Jadi di kalangan mereka sendiri udah melihat lagi yang muncul nih. Udah kemarin nyalain ketentuan, udah minta Tuhan baru, udah diampuni, sekarang muncul lagi begini, gimana nih? Maka 2 orang ini kasih nasihat untuk mengatakan, nggak usah kamu deh yang bicara gitu ya, biar kami aja. Supaya Musa, masalahnya kalau Musa marah, kejadian, karena Nabi. Ya Allah, ini manusia kayak gini, lenyapkan aja lah gitu. Itu kejadian nanti. Tapi kan harus sabar. Makanya Musa masuk ulul azmi. Ya, masuk apa? Ulul azmi kan, minim kan. Ingat minim ya. Ulul azmi itu yang punya kesabaran luar biasa. Minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad SAW. Ya, disingkat demikian. Maka mereka berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna namallahu 'alaihim. Allah berikan nikmat kepada mereka untuk tawakal kan. Udkhulu 'alaihimul bab. Udah masuk aja dulu. Ya. Di bab di sini bawabah, ke pintunya. Ya, ke gerbangnya. Udah, kamu masuk aja ke gerbang itu, gitu kan? Ke gerbang itu. Nanti ketika kamu masuk, fa in dakhaltumu fa innakum ghalibun, ya. Jadi masuk aja ke situ, udkhulu alimul bab. Fa idza dakhaltumuhu, gitu kan? Ketika engkau masuk ke dalamnya situ, ya sudah, Allah akan tolong. Pasti kamu menang. Ini saking gampangnya Allah berikan isyarat, tinggal masuk, menang. Jadi ada kadang-kadang ini hikmah kepada kita teman-teman di dalam tafsir itu, yang dituntut dari kita bukan hasil, ikhtiar. Apapun itu. Ya, di pekerjaan kita, di ibadah kita, di macam-macam, ibu merawat anak, kalau hasil nanti banyak kecewanya. Kadang di ikhtiar, dan kita kadang nggak ngerti bagaimana Allah memberikan balasan berdasar kadar keikhtiaran kita. Begitu kita yakin, kadang cepat, min haitsu la yahtasib, kan? Dari itu yang kita duga. Ini sampai diyakinkan, ini kurang apa nih? Sampai diyakinkan, sampai diperjelas kalimatnya. Cukup masuk ke situ, menang. Allah yang taklukkan. Mungkin dari kelembutan, tiba-tiba badan besar, jadinya apa, masuk, atau dan sebagainya. Tiba-tiba bisa jadi lembut, jadi baik kan? Nah, jadi tetap apa jawabannya? Ayat 24 itu. Ayat 24. Pindah ke kiri paling atas. Ya? Qalu, mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Ya Musa, inna la nadkhulaha madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Memang luar biasa nih. Nyebelin banget, lebih daripada Joni nih. Ya, mereka katakan, aduh Musa, pokoknya selama mereka di situ nggak mau masuk lah, pergi aja Musa, kamu sama Tuhan kamu, silahkan berperang dengan mereka. Ntar kalau menang, kabarin kita di sini ya, baru kita ikut. Tuh, coba lihat. Udah dibuktikan dengan tongkatnya dibelah lautan, kelihatan Fir'aun ditenggelamkan, masih berkata demikian. Padahal tinggal masuk situ, langsung berhasil. Nah, tempatlah yang diberkahi itu teman-teman, Ardul Muqaddasah, nggak ada yang lain. Ya, dari narasi ini termasuk dalam sejarah, termasuk nanti ketika Allah menyebutkan di surah Al-Isra itu ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi kalau kata barakna itu yang diberkahi itu mengandung nilai kebaikan, kesucian, nama lainnya yang muqaddasah itu, Ardul Muqaddasah. Itulah wilayah
yang kita kenal sekarang ada di daerah bumi Palestina.